Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada semua pengikutnya yang istiqomah. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan juga marilah kita senantiasa tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh menjalankan apa yang Allah perintahkan dan bersungguh-sungguh meninggalkan apa yang Allah larang. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan Jumat siang hari ini khatib akan menyampaikan sebuah khutbah tentang pentingnya sholat. Ibadah sholat adalah ibadah yang tidak boleh sama sekali kita tinggalkan dalam kondisi apapun. Kalau ibadah puasa di bulan Ramadan, ketika sakit, tuah rentah, boleh tidak berpuasa, diganti bayar fidyah. Dalam perjalanan musafir, boleh tidak berpuasa, diganti di hari yang lain. Tapi ibadah sholat jamaah sekalian, yang sering diremehkan sebagian besar kaum muslimin, begitu mudah meninggalkan, meremehkan yang namanya sholat. Padahal ibadah sholat dalam kondisi apapun, bahkan sakit sekalipun, yang namanya sholat tidak boleh ditinggalkan. Tidak mampu berdiri, duduk sholatnya. Duduk tidak mampu, berbaring sholatnya. Baring tidak mampu, isyarat. Isyarat tidak mampu, disolatkan. Ini menunjukkan perkara ibadah sholat dalam kondisi apapun harus dikerjakan. Dalam perjalanan ada namanya jamak qasar. Dijamak, diringkas sholatnya.
Karena jamaah sekalian, ibadah sholat adalah sarana komunikasi langsung kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah hadis qudsi. Hadis ini sudah sering kita dengar. Bahkan banyak di antara para santri pondok pesantren yang hafal di luar kepala hadis ini. Hadis qudsi adalah lafal dari baginda Rasulullah SAW, makna dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan Al-Quran lafal dan makna dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qasamtus salata baini wa baina 'abdi nisfaini wa la 'abdi ma sa'ala. Fa idza qala alhamdulillahi rabbil alamin qala Allahu hamadani 'abdi. Fa idza qala ar-rahmanir rahim qala Allahu athna alayya 'abdi. Fa idza qala maliki yaumiddin qala Allahu majjadani 'abdi. Fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in qala hadza baini wa baina 'abdi wal 'abdi ma sa'ala. Fa idza qala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin qala Allah hadza li'abdi wa li'abdi ma sa'ala. Ketika kita sholat, kita membaca surat Al-Fatihah. Qasamtus salata baini wa baina 'abdi nisfaini wa li'abdi ma sa'ala. Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, aku membagi sholat menjadi dua bagian, antara diriku dan hambaku, dan bagi hambaku apa yang ia minta. Fa idza qala, jika hambaku mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allahu, Allah menjawab, Allah berfirman, hamadani abdi, hambaku telah memujiku, kata Allah. Fa idza qala, jika hambaku mengucapkan ar-rahmanir rahim, qala Allahu, Allah menjawab, Allah berfirman, athna alayya abdi, hambaku telah menyanjungku, kata Allah. Fa idza qala, jika hambaku mengucapkan maliki yaumiddin, qala Allahu, Allah menjawab, Allah berfirman, majjadani abdi, hambaku telah memuliakanku. Fa idza qala, jika hambaku mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala hadza baini wa baina 'abdi wal 'abdi ma sa'ala. Allah menjawab, Allah berfirman, inilah bagian diriku dan hambaku, dan untuk hambaku apa yang ia minta. Fa idza qala, jika hambaku mengucapkan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin qala Allah hadza li'abdi wa li'abdi ma sa'ala. Allah menjawab, Allah berfirman, inilah untuk hambaku dan bagi hambaku apa yang ia minta. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang telah dijamin surga, dosa sekarang yang akan datang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau tidak pernah meninggalkan sepertiga malam salat tahajud. Sampai-sampai istrinya bertanya, wahai baginda Rasulullah, engkau telah dijamin surga, dosa sekarang yang akan datang diampuni oleh Allah, engkau begitu semangat salat tahajud wahai Rasulullah. Apa jawab baginda Rasulullah? Aku ingin menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah bentuk cinta sang hamba kepada Allah, senang berkomunikasi langsung kepada Allah, menangis, curhat hanya kepada Allah. Bentuk cinta sang hamba kepada Allah, senang berkomunikasi kepada Allah. Orang bertakwa kepada Allah senang berkomunikasi kepada Allah lewat sholat. Mungkinkah dikatakan cinta kepada Allah, bertakwa kepada Allah, kalau berkomunikasi kepada Allah sepekan sekali? Itu cinta yang dusta. Mungkinkah dikatakan cinta bertakwa kepada Allah
Kalau berkomunikasi kepada Allah setahun 2 kali, itu cinta yang dusta. Mungkinkah dikatakan cinta kepada Allah kalau berkomunikasi kepada Allah mut-mutan? Mut solat, dak mut dak solat. Itu cinta yang dusta. Yang namanya cinta senang menangis kepada Allah, berkomunikasi kepada Allah lewat solat. Karena orang bertakwa kepada Allah memahami hakikat kehidupan. Dia tahu hidup tidak lama. Orang bertakwa tahu hidup di dunia ini tidak lama. Banyak peradaan dia, banyak bini dia, adik dia mati mendadak. Itu orang bertakwa tahu dunia ini tempat sementara. Maka dia solat. Pelajaran adik dia meninggal dunia, itu pelajaran bagi kita. Umat saudara dia meninggal mendadak, itu pelajaran bagi orang yang hidup bahwa kita pasti mati. Maka senang berkomunikasi kepada Allah lewat solat. Khatib sering sampaikan, zuhur 10 menit, asar 10 menit, maghrib 10 menit, isya 10 menit, subuh 10 menit, menghabiskan waktu 50 menit, masih tersisa 23 jam 10 menit. Apakah pantas ketika Allah memanggil hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, nanti ya Allah hamba lagi rapat ya Allah, hamba lagi pegawai nih ya Allah, dia lupa. Malaikat Israel memandang wajahnya, dia lupa. Banyak peradian dia mati mendadak, saudara. Maka ketika kita mendengar panggil Allah Subhanahu wa taala, sadarkan bahwa kita akan menghadap Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Al-Hasyr 18. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap diri seseorang mempersiapkan untuk hari esok, hari akhirat. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengerti apa yang kamu kerjakan. Kaum muslimin rahimakumullah, orang bertakwa bukan hanya 5 waktu solatnya, tetapi ibadah sunnah-sunnah yang lain dia kerjakan. Apalagi jamaah sekalian, solat subuh. Begitu mudah kita meninggalkan solat subuh. Padahal begitu banyak keutamaan solat subuh. Bahkan kata baginda Rasulullah SAW, orang yang begitu berat solat subuh itu pertanda kemunafikan dalam jiwanya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa salatun athqala 'alal munafiqina min salatil fajri wal isya'i wa ya'lamuna ma fihima latauhuma walau haqwa. Muttafaqun alaih. Laisa salatun athqala 'alal munafiqina min salatil fajri wal isya'i. Tidak ada yang lebih berat bagi orang munafik melebihi salat subuh dan salat isya. Walau ya'lamuna ma fi ma latauhuma walau haqwa. Kalau dia mengetahui keutamaan kedua salat itu, dia akan datang walaupun dengan ngerangkong. Salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh mendapat dunia seisinya. Betapa banyak jamaah sekalian, subuh kita kesiangan, bahkan tidak subuh. Itu mungkin banyak maksiat yang kita lakukan kepada Allah. Karena maksiat itu menghalang kita taat kepada Allah. Betapa banyak dosa lisan kita yang menyakiti saudara kita, yang menangis gara-gara lisan kita. Maksiat mata kita melihat yang tidak baik, telinga kita mendengar yang tidak baik. Maka mohonilah kita beristighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Orang baik itu bukan berarti orang tidak pernah melakukan dosa. Orang baik itu ketika bermaksiat dosa, istighfar kepada Allah. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap bani Adam banyak dosa. Sebaik-baik yang berdosa beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Nabi Muhammad SAW, manusia yang sempurna,
70 sampai 100 kali beristighfar kepada Allah. Apalagi kita jemaah sekalian. Maka perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah. Mungkin beratnya sholat subuh gara-gara banyak maksiat kita kepada Allah. Maka perbanyak istighfar. Mudah-mudahan azan subuh berkumandang, kaki kita melangkahkan ke masjid. Karena laki-laki dianjurkan dalam agama kita berjamaah ke masjid. Kata siapa? Kata Allah, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanya orang beriman kepada Allah. Saksikan, dia dari rumah menuju masjid dia beriman kepada Allah. At-Taubah 18. Maka bukti kelaki-lakian kita bertakwa kepada Allah, berjamaah ke masjid. Itu jelas perintah Allah. At-Taubah 18. Abdullah bin Ummi Maktum, orang yang buta, mengadu kepada baginda Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, aku ini buta, tidak ada yang nuntunku, di jalan banyak binatang buas, pulang ke aku salat di rumah. Engkau mendengar azan kah, wahai Abdullah bin Maktum? Mendengar. Kalau kau mendengar, penuhi panggilan azan berkumandang. Istinbat hukum salat sangat jelas. Riwayat hadis dan sabda Rasulullah SAW dan firman Allah Subhanahu wa taala. Semoga jemaah sekalian kita diberi kemudahan Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa dimasuk surganya, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil hadis fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.